Coba perkenalkan dirimu. Oke, perkenalkan nama saya Vigo, Claudian Vigo, biasa dipanggil Vigo. Saya ini seorang junior front-end developer, terutama pakainya React.js, Vue.js, dan Tailwind CSS. Dan pengalaman saya ini adalah saya pernah magang di Skysi Digital Indonesia sebagai front-end. Tugasnya adalah implementasi UI UX dan implementasi API dari tim back-end. Selanjutnya saya juga menjadi koordinator divisi web programming di ANCC ya. Jadi tugasnya itu untuk mengarahkan pengurus dan member ke pelatihan web. Ceritakan tentang skripsi atau tugas akhirmu. Karena saya belum lulus, masih semester 4, jadi saya ceritakan tugas akhir ya. Jadi tugas akhir saya kemarin itu saya membuat sosial media, namun bukan sosial media biasa ya, tapi ini sosial media untuk model 3D gitu. Mengapa kamu memilih topik tersebut sebagai tugas akhir? Karena topik itu merupakan jarang disinggung ya, jadi juga karena saya ingin mengkombinasikan desain 3D diimplementasikan di web, jadi something kayak inovasi gitu. Apa saja yang kamu lakukan selama magang atau organisasi atau kepanitiaan? Oke, selama magang, jadi saya itu sebagai saya jelaskan tadi, saya sebagai front developer, tugasnya adalah implementasi UI dan backend, implementasi API dari backend. Selanjutnya di ACC saya itu jadi koordinator divisi web, sesuai namanya saya memimpin tim web, koordinasi tentang pelatihan, dan kadang mengadakan sharing session buat member. Kesulitan terbesar apa yang kamu hadapi selama magang atau organisasi atau kepanitiaan? Oke, selama magang ini mungkin kesulitannya dan organisasi juga ya adalah deadline teman-teman. Jadi deadline ini emang kita di mana dituntut untuk waktunya mepet, tapi bisa menyelesaikan tugasnya. Nah itu memang kita harus memastikan tugasnya itu dapat selesai semua sesuai deadline. Apa saja aktivitasmu selama kuliah? Kesulitan terbesar apa yang kamu hadapi selama kuliah maupun di organisasi? Oke, selain kuliah, saya itu mungkin di kuliah dulu ya. Di kuliah mungkin ini sih, jadi koordinasi teman-teman di final project itu susah sih, apalagi yang kadang-kadang ada AFK kan, jadi menangguhkan sendiri. Lalu selain kuliah saya aktif di AMCC sebagai koordinator tadi. Nah itu kendalanya adalah juga sama, jadi kita perlu meet dan pengurus web itu banyak, udah sekitar 14. Nah itu biar gabung semua atau meet semua itu juga susah karena ada kesibukan masing-masing. Jadi emang komunikasinya emang perlu dijaga. Jadi kendalanya di bagian itu sih, jadi buat bonding itu dan buat komunikasi agak tricky gitu. Ceritakan pengalamanmu yang paling berkesan selama mengikuti organisasi di kampus. Yang paling berkesan adalah ketika saya dipasrahi atau dipilih menjadi koordinator divisi web, itu saya tidak menyangka ya. Selain itu juga saya bisa dipasrahi untuk memimpin divisi web ini, memimpin pelatihannya dan lain-lain seperti itu. Menurutmu apa kelebihan dan kekuranganmu? Oke, kelebihan dan kekurangan. Pertama kelebihan dulu ya. Untuk kelebihan saya ini orangnya fast learner, jadi belajar something itu bisa cepat ya. Namun juga ada kekurangan, salah satunya adalah terlalu perfeksionis, jadi saya itu terlalu fokus di detail kecil yang bikin kerjanya pending gitu. Tapi saya udah biasakan sekarang tidak fokus ke hal kecil, namun fokus ke goal oriented. Mengapa kamu tertarik melamar di perusahaan ini? Saya tertarik pertama karena saya lihat, saya riset perusahaan ini adalah perusahaan yang fokus di inovasi teknologi, dan saya ingin berkontribusi di perusahaan ini karena saya memiliki skill-skill yang relevan yang cocok pada visi misi perusahaan ini. Apa yang ingin kamu capai dalam 5 tahun ke depan? Dan 5 tahun ke depan saya udah ada gambaran, saya ingin menjadi tech lead ya, atau ya intinya lead developer yang mampu lead suatu proyek yang besar. Juga saya berpikiran untuk membuat bisnis di luar IT seperti itu. Apa yang akan kamu lakukan jika nanti kamu diterima di perusahaan ini? Tentunya saya ingin berkontribusi sesuai keahlian saya, yaitu di bidang front-end developer, khususnya pembuatan menggunakan React.js, dan saya ingin membantu perusahaan untuk mencapai target-target perusahaan. Apakah kamu sudah memiliki pasangan? Kapan rencana menikah? Apakah pasangan saat ini sudah bekerja di mana? Untuk pasangan saya belum memiliki dan belum ada rencana menikah karena saya ingin fokus ke karir dan membangun value diri sendiri. Apa pencapaian terbesarmu dalam hidup? Pencapaian terbesar oleh saya yaitu salah satunya saya ceritakan tadi, yaitu adalah dipilih jadi koordinator divisi web ya di MCC. Selanjutnya juga saya sukses buat mewujudkan dream project saya, yaitu tadi itu membuat sosial media dalam bentuk 3D gitu. Mengapa kami harus memilihmu di antara kandidat lain? Yang pertama karena saya ini tadi sudah dijelaskan memiliki keahlian yang relevan dengan posisi yang saya lamar ini. Selain itu saya juga memiliki pengalaman sebagai koordinator divisi web di MCC yang relevan juga, dan saya juga pernah magang di posisi yang sama, yaitu front-end developer. Jadi menurut saya skill dan pengalaman saya ini sangat relevan dengan posisi ini, sehingga bisa stand up dari kandidat lain. Jika kamu diterima bekerja di perusahaan ini, berapa gaji yang kamu harapkan? Nah, untuk terkait posisi ini, saya hasil riset ya. Jadi di posisi Jogja, di lokasi Jogja, posisi junior full stack itu di range 5 sampai 8 juta. Nah, jadi dari saya harapannya bisa di range itu 5 sampai 6 juta gitu. Nah, tapi karena saya selain itu, tapi saya juga open untuk negosiasi gaji lebih lanjut seperti itu. Sekian. Oke, terima kasih.